Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya beserta dengan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang yang pertama mengenai AI for Agriculture, yang kedua tentang Big Data for Agriculture. Sebelumnya, anggota kelompok kami yang pertama ada Alfikri Dewa Putra, yang kedua ada saya, Dito Ardrinas, yang ketiga ada Faiz Akbar Devulo, yang keempat ada Syarul Gufron Alhamdan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang AI for Agriculture. Jadi, kecerdasan buatan saat ini telah berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0. Kecerdasan buatan atau AI memiliki keunggulan yang terletak pada kemampuannya dalam hal meniru kecerdasan manusia, seperti pada proses pembelajaran dan penyelesaian masalah. Era revolusi industri 4.0 telah mendorong penerapan teknologi informasi di berbagai bidang, termasuk dalam pertanian yang mendorong era agromaritim 4.0. Bidang pertanian ini sendiri akan terus berkembang mengingat pertanian merupakan kebutuhan mendasar dari manusia. Hal ini terlihat dalam data Food and Agriculture Organization of the United Nations yang menunjukkan peningkatan produksi pertanian pada skala dunia yakni sebesar 4,1% di dekade terakhir. Teknologi kecerdasan buatan dalam agromaritim 4.0 umumnya digunakan untuk prediksi hasil panen, pendeteksi penyakit tanaman, manajemen tanaman, pengendalian hama, pengendalian penyakit, manajemen irigasi, manajemen nutrisi tanah, pemantauan produksi, dan pemantauan hasil produksi pertanian. Lanjut mengenai AI memiliki banyak fungsi yang berguna dalam industri pertanian atau agriculture. Beberapa cara dalam AI yang dapat digunakan dalam pertanian, yang pertama ada prediksi cuaca, yang kedua ada pemantauan tanaman, yang ketiga ada irigasi otomatis, yang keempat ada pengenalan tanaman, yang kelima ada manajemen hama, yang keenam ada prediksi hasil panen, yang ketujuh ada rekomendasi pertanian, yang kedelapan ada manajemen ternak, yang kesembilan ada pemantauan kualitas tanaman, dan yang kesepuluh ada otomatis peralatan. Baiklah, saya Alfikri Putra akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dito Aryo Trengginas. Kemudian ada yang namanya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review atau SLR dengan text mining untuk analisa deskriptif. SLR digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait topik penelitian. Text mining digunakan untuk memberikan gambaran umum artikel yang terkumpul berdasarkan kata-kata yang ada di seluruh artikel. Dalam studi literatur ini, proses text mining digunakan untuk memperkuat hasil yang diperoleh dari SLR. Proses SLR dengan text mining yang digunakan dalam studi ini merupakan pengembangan proses SLR. Dan adapun hasil yang didapatkan yaitu dari hasil pencarian sesuai kata kunci, diperoleh data berupa artikel ilmiah dalam bentuk jurnal dan proceeding dengan jumlah sebanyak 58 buah. Artikel ilmiah tersebut diterbitkan pada tahun 2016 hingga Agustus 2020, serta memiliki tema besar AI dalam pertanian. Artikel ilmiah yang terkumpul kemudian diklasifikasi kembali berdasarkan subtopik artikel ilmiah yang secara umum terbagi dalam 5 kelompok. Pemilihan subtopik di setiap kelompok dilakukan berdasarkan pengembangan dari penelitian. Baik, saya Syahrul Gufron Alhamdan akan melanjutkan presentasi dari teman kami Fikri, Big Data for Agriculture. Latar belakangnya yaitu Big Data yang muncul di era revolusi industri karena terotomatisasinya data dari berbagai sumber melalui internet dapat menjadi sumber informasi penting dalam berbagai bidang. Big Data menyediakan setiap kebutuhan seperti menggabungkan data-data yang belum terintegrasi, memproses data yang besar yang belum terstruktur dan mengoleksi informasi tersembunyi. Bidang pertanian pada era revolusi industri dengan hadirnya internet saat ini telah menghasilkan big data dari prosesnya, dari hulu sampai hilir untuk berbagai komoditas pertanian yang dapat dimanfaatkan bersama oleh berbagai stakeholder yang ada. Berbagai data yang tersedia tersebut akan menjadi informasi penting yang pada akhirnya akan menjadi pengetahuan bagi penggunanya.
Selanjutnya ada penerapan Big Data dalam pertanian telah membawa dampak signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan. Berikut ada beberapa cara Big Data digunakan dalam pertanian. Yang pertama ada pemantauan tanaman. Yang kedua ada pemantauan hama dan penyakit. Yang ketiga pemantauan kualitas tanaman. Yang keempat prediksi hasil panen. Yang kelima irigasi otomatis. Yang keenam manajemen ternak. Yang ketujuh ada manajemen persediaan. Yang kedelapan ada prediksi pasar. Dan yang kesembilan ada mengurangi kerugian. Yang ke-10 pertanian presisi. Oke, kali ini saya akan melanjutkan eh, dari teman saya, yaitu Syahrul Gufron. Perkenalkan, nama saya Faiz Akbar Devullah. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian dilakukan secara kualitatif, Somantri pada tahun 2005 menjelaskan bahwa gaya penelitian kualitatif berusaha untuk mengonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentitas. Pada penelitian kualitatif, kehadiran nilai penelitian bersifat eksplisit. Dalam situasi yang terbatas, melihat subjek dengan jumlah relatif sedikit, peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Pengambilan data dilakukan melalui observasi terlibat dengan melibatkan seorang peneliti kualitatif langsung dalam setting sosial. Penelitian mengamati secara lebih kurang terbuka di dalam aneka ragam keanggotaan dari peranan-peranan subjek yang telah ditelitinya. Selain itu, dilakukan juga wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data-data penelitian. Analisa data dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data atau data collection, reduksi data atau data reduction, penyajian data atau data display, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, conclusion atau verification. Hasil yang didapat. Pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian RI dapat menjadi sumber data komoditas pertanian. Unit Eselon 1 di Kementerian Pertanian sampai dengan unit kerja yang di bawahnya merupakan penghasil data pertanian. Di antaranya Eselon 1 yang ada yang terkait langsung dengan komoditas pertanian di antaranya Direktorat Jenderal atau Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian. Sedangkan Eselon 1 lain beserta unit kerja di bawahnya, yaitu dapat menyediakan data dukung terkait dengan Big Data Pertanian, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Hal ini berarti salah satu sumber Big Data komoditas pertanian berada di dalam institusi Kementan itu sendiri. Big Data yang tersedia tersebut harus dikoordinasikan pengelolaannya sehingga memudahkan peran penting sebagai pengelola data pada masing-masing unit kerjanya. Peran pustakawan menjadi penting dalam hal ini sebagai penggerak pengumpulan data terkait komoditas di masing-masing unit kerja. Kerjasama antara perpustakaan lingkup Kementan RI menjadi bagian penting dalam rangka menghimpun Big Data komoditas pertanian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.